Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitrianti dengan NIM 11 2008 20136. Di sini saya akan mempresentasikan tentang nun sukun dan tanwin untuk memenuhi tugas praktik qiraat dan ibadah dengan dosen pengampu Ibu Elvira Sitna Hajar MSI. Berikut adalah poin-poin yang akan saya presentasikan. Poin yang pertama itu pengertian nun sukun dan tanwin, poin yang kedua macam-macam huruf nun sukun dan tanwin, dan poin yang ketiga contoh nun sukun dan tanwin. Pengertian nun sukun dan tanwin. Pengertian nun sukun, nun mati adalah nun yang tidak berbaris menggunakan harokat sukun sehingga nun itu tidak dapat dibunyikan kecuali diawali huruf lain. Definisi nun mati berarti nun yang tidak memiliki harokat baik fathah, kasroh, domah, juga termasuk nun berharokat yang tidak asli. Nun mati terdapat pada kata benda, kata kerja, dan kata depan atau kata sambung. Pengertian tanwin. Tanwin adalah harokat atau tanda baca dalam bahasa Arab yang terletak di akhir kata. Tanwin sendiri sebenarnya adalah nun mati yang bertempatan di akhir isim yang terlihat apabila dibaca washal atau disebut juga dengan sambung dengan kata lain dan hilang ketika ditulis atau diwakafkan. Berikut adalah macam-macam huruf nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin adalah hukum bacaan nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang sudah dibagi dalam beberapa kategori. Hukum nun sukun dan tanwin ada 5 macam. Yang pertama itu ada izhar halki, idgham biguna, idgham bilaguna, iqlab, dan ikhfa hakiki. Izhar halki adalah hukum bacaan apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halki. Izhar secara bahasa artinya jelas dan halki sendiri berarti tenggorokan. Adapun huruf-huruf yang dimaksud yaitu alif atau hamzah, ha, ain, ha, goin, ho. Cara membaca nun sukun ketika bertemu huruf tersebut adalah terang, jelas, dan pendek. Bunyi suaranya tetap jelas, tidak samar, dan tidak mendengung. Ikhfa hakiki. Ikhfa berarti menyamarkan. Hukum bacaan ini berlaku apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Itu ada ta, fa, jim, dal, zal, jar, shin, sod, dot, fa, qaf, kaf. Jika bertemu dengan huruf-huruf tersebut, maka nun mati atau tanwin tersebut harus dibaca samar atau antara bacaan izhar dan bacaan idgham. Idgham biguna ini yang sering sekali disebut dengan idgham ma'al gunah, yaitu suatu hukum tajwid yang berlaku ketika ada nun mati atau nun disukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf mim, nun, waw, dan huruf ya, dan tidak dalam satu kata atau kalimat atau harus secara terpisah. Bi berarti dengan, gunah berarti dengung, dan idgham maknanya adalah meleburkan suatu huruf yang berada di depan ke dalam huruf yang ada sesudahnya, atau bisa dikatakan dengan bahasa Arab adalah tasydid kan. Idgham bila guna. Idgham bila guna artinya melebur tanpa dengung atau maksudnya memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya tanpa disertai suara yang mendengung. Hukum bacaan tersebut berlaku jika nun mati atau tanwin bertemu huruf lam dan ro. Meskipun demikian, hukum ini tidak berlaku apabila nun mati atau tanwin serta huruf tersebut tidak ada dalam satu kata. Iklab. Iklab yaitu salah satu dari hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf non sukun ataupun juga tanwin yang ketemu dengan huruf hijaiyah, yaitu ba. Secara harfiah, iklab mempunyai arti menggantikan atau mengubah sesuatu dari bentuk aslinya. Cara membaca iklab yaitu dengan cara menggantikan atau mengubah huruf nun ataupun tanwin jadi suara hukum mim sukun. Oleh karenanya, ketika nun mati ataupun tanwin akan bertemu dengan huruf ba, maka bibir atas dan bibir bawah tersebut posisinya tertutup. Dan juga diiringi dengan suara dengung kurang lebih 2 harokat. Berikut adalah contoh-contoh huruf nun sukun dan tanwin. Contoh yang dari izhar itu apabila huruf nun mati atau tanwin berhadapan atau bertemu dengan huruf izhar, maka nun mati dan tanwinnya dibaca jelas tanpa mendengung. Adapun huruf izhar itu ada 6, yaitu alif, ain, ghain, ha, kha, ha, dan hamzah.
Contoh hukum izhar halki, nun mati bertemu alif, itu dibaca dengan man utia. Dan nun mati bertemu dengan huruf ain, dibaca min ilmi wala. Ikhfa kiki, apabila ada huruf nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf salah satu dari ke-15 huruf ikhfa, maka nun mati atau tanwin terjadilah bunyi samar disertai dengungan selama 2 rakaat huruf j tersebut. Ada 15 huruf di bawah ini, yaitu ada ta, sa, da, zal, da, shin, sod, do, to, zo, fa, ko, kaf. Contoh hukum ikhfa kiki, nun mati bertemu dengan huruf ta, yaitu ming tiha, dibaca dengan ming tiha. Nun mati bertemu dengan huruf zal, dibacanya min dunihama atau min dunihama. Idgham bigunah, apabila ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari keempat huruf idgham bigunah di atas, maka huruf nun mati atau tanwin dimasukkan pada huruf berikutnya, sehingga menjadi satu huruf bertasydid disertai, yaitu dengan suara mendengung sepanjang 2 rakaat. Huruf idgham biguna ada 4, yaitu mim, nun, waw, dan ya. Contoh idgham biguna, contoh nun dan sukun dan tanwin bertemu dengan ya. Liman yaro. Tulisan aslinya adalah liman yaro dan dibaca dengan adalah limayaro. Contoh nun sukun dan tanwin bertemu dengan mim, tulisan aslinya itu nakun ma'akum. Dibacanya adalah nakum ma'akum. Idgham bila gunah. Hukum idgham bila gunah yaitu suatu hukum tajwid yang terjadi ketika ada nun sukun atau juga tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah, yaitu lam dan ro, dan dibaca dengan tidak menggunakan suara mendengung. Contoh hukum idgham bila gunah, nun sukun bertemu dengan lam, min ladunka, tapi dibacanya milanduka, tapi dibaca milanduka. Dan yang terakhir itu ada iklab. Iklab yaitu salah satu dari hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf nun sukun atau juga tanwin yang ketemu dengan huruf hijaiyah, yaitu ba. Secara harfiah, iklab mempunyai arti menggantikan atau mengubah sesuatu dari bentuk aslinya. Contoh iklab itu tanwin bertemu ba. Itu dibacanya wa anta hilum bihazal balad. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.